Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 7 akan menjelaskan hasil wawancara kami terhadap owner UMKM. Sebelum kami menjelaskan hasil wawancara kami, izinkan saya sebagai moderator untuk memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama, Abelia Okma Safira dengan NIM 21011215. Yang kedua, saya sendiri yaitu Aura Cindy Pascarva dengan NIM 21011016. Yang ketiga, Fauziah Kautsar Rizky dengan NIM 21011122. Yang keempat, Nasya Fitri Gusnelli dengan NIM 21011167. Dan yang terakhir, Zola Maro dengan NIM 21011088. Itulah anggota dari kelompok 7. Langsung saja kita masuk ke penjelasan dari hasil wawancara kami. Penjelasan pertama yaitu tentang biografi dan sejarah akan dibahas oleh Abelia Okma Safira. Kepada Abelia Okma Safira dipersilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan biografi dan sejarah dari UMKM yang telah kami wawancarai pada tanggal 28 Februari 2023. Nama dari UMKM ini adalah Anil Furniture yang merupakan sebuah toko kerajinan tangan yang terbuat dari rotan Manau yang terletak di Jalan Bypass Kilometer 7, Padang. Usaha ini merupakan milik dari sepasang suami istri, yaitu Bapak Agus 50 tahun dan Ibu Nelly 42 tahun, yang telah mereka dirikan dari tahun 2002 atau sudah berdiri sekitar kurang lebih 20 tahun. Awal mula mereka membangun usaha ini dikarenakan hobi mereka yang sama-sama menyukai kerajinan rotan. Maka mereka berinisiatif membuka usaha ini yang dicoba pertama kali di Padang. Awal mulanya 3 tahun dicoba di Padang, lumayan ada beberapa pelanggan. Tetapi setelah itu mereka pindah ke Bengkulu dan mencoba membuka usaha yang sama. Cukup banyak peminat, tetapi tidak seperti di Padang. Mereka pindah lagi ke Pekanbaru, kurang lebih 10 tahun di sana. Mereka memutuskan untuk pindah lagi ke Padang karena bagi mereka usaha ini paling lancar dibukanya di Padang karena sangat banyak peminatnya. Mereka sempat membuka usahanya di Payakumbuh, tetapi tidak jalan karena warga di sana kurang tertarik dengan furniture dari rotan. Untuk usaha ini, mereka sekarang hanya memiliki 4 karyawan, yang sebelumnya 20 orang, tetapi karena dampak dari pandemi, sekarang hanya tinggal 4 orang, dan itu hanya dari keluarga terdekat saja. Karyawan usaha ini adalah perempuan semua. Kata pemiliknya, pekerja laki-laki tidak betah karena pekerjaan ini membutuhkan kesabaran dan duduk yang lama untuk menganyam rotan tersebut. Pekerjaan dari karyawan mereka hanya menganyam. Untuk membentuk kerangkanya atau membentuk sebuah kursi, meja, ayunan adalah pekerjaan dari Bapak Agus. Selain itu, Bapak Agus yang serba bisa ini juga bisa menjahit untuk alas dari kursinya. Tidak membutuhkan waktu lama, dalam 1 jam Bapak Agus bisa menghasilkan puluhan jahitan untuk set-set kursinya. Bapak Agus dan Ibu Nelly memiliki 3 orang anak, dan anak pertama dari mereka menuruni bakat tersebut tentang rotan. Mereka memiliki 2 toko untuk pemasaran furniture tersebut, dan proses pembuatannya berada di rumah mereka sendiri, di Jalan Pitameh, Jaya. Selain toko, mereka juga memasarkan usaha mereka lewat online, sehingga juga banyak yang dapat pesanan dari luar kota. Dalam membuka usaha tersebut, mereka memakai modal sebanyak 20 juta. Untuk rotan Manau ini, mereka mendapatkan bahannya dari Mentawai. Dalam 20 tahun bekerja, Bapak Agus dan Ibu Nelly mengaku belum pernah mengalami kecelakaan kerja dan kerugian besar. Hanya saja, setelah COVID melanda, banyak penurunan terjadi dalam usaha mereka.
Awal mula Bapak Agus ini adalah seorang petani. Dia berasal dari Sumatera Utara, merantau ke Padang dan mempelajari tentang kerajinan rotan ini. Sebelumnya, dia ikut dengan orang-orang untuk bekerja rotan dan mencoba membuka usaha sendiri sehingga bertahan sampai sekarang. Bapak Agus mengakui jika banyak dari temannya yang seperjuangannya yang gulung tikar atau mengalami kebangkrutan. Bapak Agus yang pantang menyerah dan sangat menyukai tentang rotan ini tidak pernah mengeluh, dan ketika sakit pun dia masih tetap bekerja. Oleh karena itu, usahanya sukses sampai sekarang. Untuk Ibu Nelly, dia sudah mempelajari tentang kerajinan rotan ini dari dia masih sekolah. Dan sekarang, itu menjadi hobinya. Sehingga setelah bertemu dengan Bapak Agus, mereka mencoba membuka usaha kerajinan rotan ini secara bersama-sama. Ibu Nelly yang mengaku penghasilan dari kerajinan ini dapat mencukupi kebutuhan hidup mereka dan dapat membiayai sekolah anak-anak mereka. Terima kasih kepada Abelia Akuma Safira. Yang kedua, penjelasan tentang nilai yang akan dijelaskan oleh Fauziah Kautsariski. Kepada Fauziah, dipersilakan. Selanjutnya itu nilai yang dianut oleh Aunar. Karena ketertarikannya dengan kerajinan rotan ini dari masa muda sampai sekarang, mereka tidak pernah jenuh dan tidak memiliki niat untuk membuka usaha lain. Gigih dan giat dalam mengerjakan usaha kerajinan, bekerja keras dan pantang menyerah, serta selalu dipenuhi dengan semangat. Terima kasih kepada Fauziah Kautsariski yang telah menjelaskan tentang nilai yang dianut. Yang ketiga, alasan owner dan before after yang akan dijelaskan oleh Nasya Fitri Gusnelly. Kepada Nasya, dipersilahkan. Selanjutnya itu alasan owner membuka usaha. Ada dua alasan owner membuka usaha ini. Yang pertama karena hobi dan minat owner kepada kerajinan rotan, dan yang kedua untuk memenuhi kebutuhan hidup. Owner mengatakan modal awal dalam membuka usaha ini berjumlah 20 juta dan keuntungan dari satu set pembelian furnitur kurang lebih 500.000. Dan dalam sebulan setelah terjadi pandemi COVID, owner bisa menjual barang 3 atau 4 barang, dan bisa dikatakan keuntungan per bulan yang didapatkan owner yaitu 1.500.000. Dan alhamdulillahnya dari awal buka sampai sekarang belum pernah yang namanya mengalami kerugian dan kecelakaan kerja. Pada awalnya owner hanya memproduksi yang namanya kursi, meja, dan ayunan bayi. Dan sekarang owner sudah memproduksi kerajinan lainnya seperti berbunga, perlengkapan kamar seperti kasur, lemari, dan perabotan lainnya. Dan owner juga mengatakan untuk pemesanan barang bukan hanya bisa dipesan langsung tapi juga bisa dipesan secara online. Dan untuk pengambilannya bisa juga dilakukan diambil secara langsung atau diantar ke tempatnya sendiri. Dan bukan hanya itu, untuk pemesanannya bukan hanya bisa dipesan di dalam kota saja, tetapi juga bisa keluar kota. Dan untuk pengiriman barangnya itu tergantung bagaimana kesepakatan pembeli dan ownernya. Terima kasih kepada Nasya Fitri Gusnelly yang telah menjelaskan tentang alasan owner dan before after. Selanjutnya, peluang dan ancaman yang akan saya jelaskan sendiri. Peluang. Produk yang dihasilkan itu kualitasnya itu lebih baik dari toko lainnya, dari toko-toko yang telah kami lihat dan kami kunjungi sebelumnya. Seperti produknya itu lebih tahan lama, lebih kokoh, produknya itu lebih menarik. Dari produk-produk yang kami dapatkan, yang kami lihat dan yang kami telusuri sebelumnya, produk tersebut tidak di-varnish dan tidak dicat gitu. Sedangkan produk yang kami lihat setelah itu, yang kami wawancarai ownernya itu, produknya itu di-varnish dan dicat. Kerajinan ini pun cocok untuk ditempatkan di segala konsep rumah. Bisa digunakan untuk perabotan dan dekorasi rumah.
seperti kayak lemari, kursi, cermin. Produk ini banyak dicari, terutama orang-orang yang ingin mempunyai sifat yang ada keestetikannya gitu kan. Produk ini dijual dengan harga yang terjangkau, sehingga banyak orang yang menginginkan produk tersebut. Dengan adanya media sosial, penjualan bisa lebih luas lagi. Produk ini pun dilakukan promosi kapan saja dan di mana saja, serta ada juga toko khusus tersendiri untuk menjualnya. Toko ini sudah berdiri lama, kurang lebih dari 20 tahun. Ancaman. Terdapat banyak ancaman dari toko lainnya yang telah memproduksi kerajinan yang sama, dan ini berada di daerah yang sama serta di tempat yang sama juga. Berkurangnya penjualan dan pemasukan karena COVID-19 sehingga saat ini, karena banyaknya orang yang lebih mementingkan kebutuhan pribadinya seperti makan, minum. Untuk biaya bahan baku pun menjadi naik karena banyaknya pengeluaran dan setelah menghadapi COVID-19, karyawan juga ikut berkurang dikarenakan COVID-19 telah terjadi pada 2020. Karyawan yang dibutuhkan pun harus handal dan kurangnya peminat untuk menjadi pengantin rotan tersebut, karena lebih dominan yang menjadi pengantin itu perempuan ketimbang laki-laki, karena kalau laki-laki itu lebih cepat bosan dalam mengajar itu. Itu saja dapat saya jelaskan mengenai peluang dan ancaman. Penjelasan yang terakhir yaitu tentang kesimpulan yang akan dijelaskan oleh Zola Maro. Kepada Zola Maro dipersilakan. Baiklah, saya akan membacakan kesimpulan. Tujuan kami membeli UMKM ini dikarenakan kami melihat usaha dan hasil dari kerajinan ini sangat unik. Juga memakai bahan yang berbeda dengan yang lainnya, di mana biasanya barang-barang atau perabotan diproduksi dengan bahan baku jati. Tetapi kerajinan ini menggunakan rotan manau yang kokoh dan ramah lingkungan. Di Kota Padang terlihat juga banyak yang menggunakan perabotan dari olahan rotan manau ini, berbeda di daerah lain. Setelah melakukan wawancara dan melihat sendiri pekerjaan dari kerajinan rotan tersebut, kami melihat kerajinan rotan ini merupakan usaha yang menjanjikan dan laba yang cukup besar sebagai pendapatan. Selain itu, kegigihan dari pemilik usaha dan tidak mudah putus asa menyadarkan kami bahwa dalam suatu usaha tidak hanya membutuhkan skill dan menginginkan keuntungan saja, melainkan harus memiliki kesabaran dan minat yang besar yang ditanamkan dalam diri masing-masing. Bapak Agus dan Ibu Nelim yang sudah merintis usaha 20 tahun juga tetap konsisten dengan pekerjaannya dan tidak punya niat sedikit untuk membuka usaha lain. Mungkin itu yang membuat usaha mereka selama ini berjalan lancar, walau sempat terkena dampak dari COVID-19. Meskipun banyak dari pesaing dari Bapak Agus dan Ibu Neli yang gulung tikar, tetapi mereka tidak putus asa dan tetap menjalankan usahanya. Bahkan Bapak Agus sendiri tidak pernah merasa jenuh dan bosan akan pekerjaannya karena itu sudah menjadi hobi. Bahkan kalian dari Bapak Agus ini juga dituruti pada putra sendiri. Terima kasih kepada Zola Maro yang telah menjelaskan tentang kesimpulan. Itulah hasil presentasi dari kelompok 7. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Berikut adalah hasil dari dokumentasi tugas lapangan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.